depan saya ini adalah kendaraan Mitsubishi L300 Euro 4, di mana mobil ini yang dulunya itu masih menggunakan Bosch-POM, dia sudah menggunakan sistem injeksi yang semuanya dikontrol secara elektronik dengan menggunakan sebuah komputer. Nah, engine common rail. Seperti pada video-video yang sebelumnya pernah saya singgung mengenai diesel Canter yang berubah menjadi Canter Euro 4 sistem common rail. Di L-Sapa ini pun berubah. Kalau dari desain bodi ya teman-teman terlihat di sini itu hampir kelihatan sama. Yang berbeda itu hanya grill, kemudian dari bumper bawahnya. Bumper bawahnya dia agak kebawain karena mobil ini memang terlihat lebih tinggi. Kita bisa lihat dari sisi sini teman-teman. Dari sisi samping ketika roda depan ini dengan kabinnya ini terlihat sangat lebar sekali, sangat tinggi. Jadi mobil ini terlihat sangat tinggi dengan desain kabin yang lebih panjang, lebih sedikit. Dilihat dari belakang juga dari jarak ini dia juga semakin tinggi. Karena kenapa mobil ini bisa depannya ini tinggi? Karena desain dari mesinnya itu berbeda dari yang mesin terdahulu. Karena di sini dia sudah menggunakan mesin common rail yang sepenuhnya 100% mobil engine-nya baru. Ya, dari baru semua. Namun dari desain interior sini terlihat joknya juga masih sama, cara bukanya masih sama seperti ini. Kemudian dari dashboardnya pun tidak ada perbedaan ya, masih tidak menggunakan AC. Kemudian setirnya, tongkat persneleng pun masih sama, tidak ada yang berbeda. Nah, yang berbeda di sini ada selain di mesin itu di odometer. Kita lihat teman-teman. Nah, di sini terlihat ya, untuk speedometer yang lama, di sini tidak ada indikator seperti ini, ya, masih manual semua. Dia ada di tengah seperti ini. Nah, kalau ini yang berbeda. Nah, di sini nanti ada kontrol yang secara elektronik, yaitu check engine. Jadi ketika nanti sistem common rail bermasalah, check engine akan nyala. Biasanya untuk mobil-mobil Mitsubishi, tentunya Mitsubishi Pajero yang dieselnya common rail sudah lama, itu bisa jika nyala itu dari filter solarnya. Filter solarnya ada di sebagian kiri teman-teman. Nah, mobil ini pun masih menggunakan power steering. Nah, kalau power steering yang lama untuk reservoirnya di sebelah kiri ya. Tapi untuk yang mobil Euro 4 mesin common rail dia dipindah ke sebelah kanan. Kemudian untuk tampungan dari air radiatornya pun dia masih ada di sini di jok bagian kanan. Namun bentuknya yang berbeda ya teman-teman. Kalau dulu kan dia nempel di sini, dia berbeda lebih memanjang ke belakang. Nah, untuk filternya pun berbeda. Kalau filternya dulu ada di bagian bawah, bagian sini, ya. Sekarang sini tidak ada, karena filternya sudah menggunakan sistem seperti mobil-mobil pada Mitsubishi yang lainnya. Misalkan di Pajero, kemudian di Triton, jadi filternya sudah di bawah jok dan lebih aman jika terjadi banjir, ya. Jadi tidak nyedot air nanti teman-teman. Pastikan dijamin aman. Nah, sebelum kita mengupas tuntas tentang mesin common rail ini ada yang unik ya teman-teman. Sini. Jadi kalau biasanya mobil Mitsubishi itu di pedal gasnya itu ada namanya APS, Acceleration Pedal Position Sensor. Namun di L-Sapa yang terbaru ini, yang Euro 4, di sini tidak ada ya. Terlihat masih menggunakan sebuah kabel ya. Terlihat ya teman-teman ya, masih menggunakan kabel. Namun ternyata dari kabel ini dia menuju ke sebuah sensor namanya APS juga, Acceleration Pedal Position Sensor. Cuma didesain sedemikian rupa dia ada di sini. Nah, ini namanya APS. Jadi ketika ini pedal gasnya atau kabel gasnya diinjak, dia akan menarik ini, teman. Nah, seperti ini, dia akan membuat dari sensor ini APS dia akan bekerja sehingga dapat diketahui pembukaan pedal gasnya, throttle-nya berapa. Nanti RPM engine pun dia akan naik sesuai putaran ini. Kita coba injak pedal gasnya. Ya gini. Kita sambil intip untuk sensornya. Gerak ya, teman-teman. Nah, ini yang membedakan harus dipasang di sini. Kalau yang mobil-mobil yang lainnya, Mitsubishi yang lainnya kayak Pajero, Mirage, Expander, itu sensornya APS-nya itu langsung jadi pedal gas di sini, langsung jadi satu, maksudnya seperti itu ya. Nah, ini yang berbeda. Kalau dari segi mesin common rail itu hampir sama ya. Pasti mobil common rail dilengkapi sama turbo ya. Kemudian ada intercooler yang ada di depan sini, depan radiator.
Kemudian ada EGR system nanti di sana ya. Kita lihat coba langsung ya. EGR sistemnya unik ya, ada di sebelah kanan. Jadi fungsi EGR sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi intinya untuk mobil Euro 4 itu benar-benar harus gas buangnya bersih. Jadi gas buang yang dibuang knalpot harus sebagian dimasukkan ke intake manifold untuk dibakar lagi. Dia melalui exhaust gas recirculation system atau EGR ini ya teman-teman. Ada juga yang namanya supply pump. Nah ini juga supply pump teman-teman. Langsung digerakkan oleh camshaft ya. Ini berhubungan langsung dengan camshaft di sini. Nah kemudian ini tidak lagi menggunakan sebuah timing bell. Ya, tidak ada lagi menggunakan sebuah timing bell. Ini sudah menggunakan timing chain. Jadi bebas perawatan. Kalau dulu sering terjadi banyak mobil itu sampai karena perawatannya kurang bagus di kilometer 100.000 atau 100.000 lebih itu timing bellnya protol. Nah, jika timing bell protol maka berakibat dari klep kemudian rocker arm patah semua. Nah, kalau di Euro 4 L sampai ini tidak ada timing bell sehingga nantinya bebas perawatan teman-teman, lebih irit. Dulu saya jelaskan di video sebelumnya, itu pernah saya jelaskan jika kita ganti timing bell itu di dealer resmi, timing bell kecil besar tensioner lengkap set dengan fanbell-fanbellnya jasanya itu hampir 3, lebih. Nah ini nanti tidak ada lagi biaya perawatan untuk timing bellnya karena sudah menggunakan timing chain. Jadi kalau menggunakan timing chain seperti ini, dia akan lifetime bebas perawatan. Asalkan perawatannya nanti Anda bagus dengan cara penggantian oli yang sesuai rutin dan berkala sesuai kilometernya. Dijamin nanti mobil Anda sampai ini akan lebih awet. Nah, untuk dinamo ampere yang L sampai lama itu ada di sebelah kanan, sebelah sini. Kalau yang L sampai baru dia ada di sebelah kiri teman-teman, di sini. Kalau yang di sini dulu kan dia ada bos pom, kemudian misalkan AC ada di sini untuk pemasangan AC. Nah, ini ada di sini untuk alternator atau dinamo ampernya. Yang kanan itu hanya ada apa ini? Pompa power steering yang ada di bagian bawah, ya. Selain itu ada yang berbeda lagi teman-teman. Nah, di sini untuk kapasitas baterainya. Nah, ini ada baterai genuine part dari Mitsubishi dengan kode ini MG80D26R ya. Kalau dulu mobil yang L sampai lama yang Euro 2 itu kan akinya masih basah. Tapi sekarang untuk Euro 4 ini akinya sudah kering, jadi bebas perawatan. Nah, itu yang jadi perbedaannya. Nah, jadi teman-teman ketika nanti menggunakan Euro 4 kayak apa ini sampai Euro 4, banyak yang perbedaan yang perlu Anda ketahui. Selain mesinnya sendiri, ada tadi yang sudah saya jelaskan, perbedaannya pun banyak yang berbeda. Untuk filter solarnya sendiri, dia juga berbeda. Mungkin tidak seperti yang L sampai pada umumnya, karena dari rumahnya terlihat kalau seperti ini dia punya Pajero lama, ya, yang 2009 kalau nggak salah ini. Nah, untuk dari radiatornya sendiri ya, sini teman-teman. Ini juga beda sama yang radiator dahulu. Nanti akan kita bahas lebih tuntas tentang sistem pendinginannya. Ini juga belum banyak yang terjadi di lapangan karena mobilnya masih baru. Kalau yang dulu kan untuk mobil L300 Euro 2 yang radiatornya dari yang besar tembaga berubah kecil ke atom atau plastik, itu kan banyak terjadi masalah di temperatur. Semoga saja di L sampai Euro 4 ini tidak terjadi hal seperti itu. Nah, yang paling penting lagi selain dari perbedaan itu, ini adalah posisi dari otaknya. Biasanya kan mobil Mitsubishi, khususnya Xpander, Mirage, Pajero dan yang lain-lainnya, itu komputernya itu pasti ada di bagian sebelah kiri, bagian bawah ya, seperti itu. Namun di sini itu tidak ada teman-teman ya. Di sini tidak ada. Hanya sebuah sekring, kemudian fuse sebelah kanan juga. Ternyata untuk kotaknya atau ECU-nya itu ada di bagian belakang sini, tengah-tengah sini, terlihat sini ya teman-teman. Nah, ini adalah rumah dari ECU. Nah, di sini sangat terpencil dan delik. Jadi ya memang resiko jika kena air, mungkin dicuri,
atau mungkin yang lainnya, karena posisinya di luar. Tapi ya mungkin ada apa ya, mungkin dari pabrikan membuat hal seperti ini tuh mungkin ada maksudnya juga ketika dipasang di luar atau di dalam kabin. Karena untuk mobil Mitsubishi yang lainnya itu kebanyakan di bagian kabin kendaraan. Kalau mobil-mobil yang lain, merek lain itu ada yang di bagian mesin. Untuk yang biasanya model ada kap mesinnya. Kalau SAP ini kan nggak ada kap mesinnya. Jadi ya kemungkinan bin yang seharusnya bisa dipasang di sana, dia dipasangkan di sini. Kalau kena air mungkin tidak, karena dia dilapisi seperti ini. Kemudian dalamnya juga dilapisi, ada lagi di bawah ini ya teman-teman. Ini. Kemudian esunya nanti nempel di bagian dalamnya. Seperti itu. Jadi teman-teman ketika nyuci nanti jangan sampai menyemprot ke bagian yang esu tersebut. Nanti akan kita bahas lebih tuntas. Ini review sekilas mengenai mobil Canter sih. Mobil L300 Euro 4 yang mungkin teman-teman sudah banyak melihat tapi belum tahu banyak perbedaan yang ada di Canter Euro 4. Maaf, L-Sape Euro 4. Soalnya saya sering buat video Canter Euro 4, akhirnya saya membuat terucap terus ke Canter Euro 4. Padahal ini mobil L300 Euro 4. Ya, teman-teman, semoga bermanfaat. Yang mau beli L-Sape Euro 4 jangan khawatir, karena pasti ada perubahan di semua merek produk ATPM. Toyota, Honda, Isuzu pasti beralih ke Euro 4 karena harus standar dari Mitsubishi atau standar dari pemerintah untuk regulasi gas buang yang harus bersih, ya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika video ini bermanfaat para pemilik kendaraan L-Sape ataupun yang mau beli L-Sape. Salam otomotif.